Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC dengan Ryzen 5 lagi. Bang, kok Ryzen 5 mulu sih? Mana Ryzen yang lain? Mana Intel? Jawabannya adalah karena yang mesannya pengennya Ryzen 5. Kalau yang mesennya Ryzen 3 atau Intel, bakal videonya Ryzen 3 atau Intel. Nah, karena sekarang yang mesennya Ryzen 5 lagi, ya udah rakit Ryzen 5 lagi. Nggak usah lama-lama, langsung gue jabarin aja komponen-komponen apa yang dipakai. Untuk casing di sini pakai Armageddon Nimitz N5 Aurora warna putih. Motherboard dari ASRock A320M HDV. Prosesor pakai Ryzen 5 3400G. RAM pakai Patriot 2x4GB. Coolernya tetap pakai Deepcool Ice Edge Mini FS. Storage pertama ada NVMe dari Adata 128GB. Storage selanjutnya ada hard disk dari WD Blue 1TB. Power supply-nya pakai Enlight 400W dan tambahan 3 fan RGB. Oke, yang pertama mau gua bahas adalah motherboard, teman-teman. Dari kemarin itu cukup banyak yang nanya, emang bisa ya Ryzen 5 itu dipakai di A320? Emang bisa nyala? Ya bisa, teman-teman, soketnya kan sama AM4. Bisa. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah boleh memang Ryzen 5 di Mobo A320? Jawabannya tidak ada aturan baku, teman-teman. Tapi memang disarankan Ryzen 5 ya pakai Mobonya Mobo B. Kayak model Ryzen 5 3600, 2600 ya pakai B450. Ryzen 5 3400G juga bisa di B450. Lah, terus kenapa ini Ryzen 5 3400G pakai A320? Apa nggak apa-apa? Ya jawabannya yang nggak apa-apa, teman-teman. Nah, di sini gue tuh bikin patokan, teman-teman. Kalau misalkan lu mau pakai Ryzen 5 di A320, ya jangan pakai prosesor yang prosesor murni, apa kayak 3600, 2600, jangan. Pakainya yang APU aja, yang G, kayak Ryzen 5 3400G. Itu di A320 ya nggak apa-apa, kalau menurut gua. Terus mungkin kalian juga pada nanya, Bang, emang lu nggak nyaranin Mobo B apa ke pembeli? Jawabannya ya gue nyaranin. Gue ngasih dua opsi harga, teman-teman. Pertama, kayak, nih mas, kalau Ryzen 5 sama A320 kenanya sekian. Ini Ryzen 5 sama B450 harga sekian. Dan si pembeli maunya yang A320. Ya masa gue paksa sampai B450 gitu kalau budget dianya aja cukupnya untuk si A320. Toh ini hanya prosesor G, APU ya pakai A320 ya nggak apa-apa menurut gua. Dan kalian pun udah bisa sih lihat hasil-hasilnya di video-video sebelumnya. Bisa aja kan? Ya lancar-lancar aja kan? Selanjutnya storage NVMe ya, teman-teman. Gue cukup susah sekarang nyari NVMe. Gue nggak ngerti deh. Kayak gue dapatnya si Adata ini lagi. Gue nggak bisa dapat yang harganya 370.000 di 128GB. Gue udah nggak dapat. Ini gue dapat di 410.000. Terus yang terakhir, ini casing Armageddon naik coy harganya. Gue selama pakai Nimitz selalu dapat 285.000 dan sekarang itu ada di harga 310.000 dan susah nyarinya. Jadi si ownernya ini tadinya pengennya warnanya hitam. Terus gue cari warna hitam tuh casingnya, kagak ada. Terus gue bilang ke si ownernya, mas casing hitam nggak ada, putih mau nggak? Kata si owner, oke deh putih nggak apa-apa. Terus gue cari putih kan, ternyata langka juga. Susah nyarinya. Ya mudah-mudahan aja Armageddon ya bisa memperbanyak casing Nimitz ini, karena ini casing yang istilahnya budget murah tapi bisa kelihatan keren gitu. Apalagi si Nimitz yang warna putih menurut gue itu lebih keren daripada yang warna hitam. Dan ya udah segitu aja ya, teman-teman, gak usah lama-lama, langsung aja kita rakit PC-nya. Oke, mari kita kembali kepada rakitan. Keluarkan dulu semuanya, kita ambil bautnya. A320M HDV. Teret. Apa sih? Prosesor dulu. Pret. Ih, cutternya lagi tajam coy. Ah, ini ngalangin.
Ryzen 5 3400G. Oke, kita pasang dulu prosesornya. Aduh, itu TV di ruang tamu kedengeran lagi sampai sini. Berisik gak kalian? Nyampe nggak? Oke, selanjutnya apa? SSD dulu kali ya. Oh iya, buat teman-teman yang pada nanya, bang, tes gamenya kok cuma itu-itu aja sih, bla bla bla. Jadi gini teman-teman, ini kan rakitannya pesanan ya. Jadi gua hanya ngetes sebatas jalan aja, normal gak game-game yang kayak gini, hanya sebatas gitu. Terus yang pada minta Genshin, gue nggak punya game Genshin gitu. Terus juga kalau misalkan game lain, ya gue tes sesuai kadarnya si rakitannya. Kalau misalkan kayak mampu, kayak Watch Dogs 2, ya gue akan taruh. Kalau misalkan kayak gini gue kasih Watch Dogs 2, gue nyiksa, nah gue nggak mau gitu. Jadi ya gue naruh game ya sesuai kapasitasnya aja. Kalau lu pengen lihat kayak di Ryzen 5 3400G ada Watch Dogs kayak gitu, ya lu bisa tonton yang lain gitu. Shred. Jadi gua mah hanya sebatas jalan aja. Toh kalau misalkan kayak ada rakitan kayak kemarin tuh yang Aerocool, itu kan gua naruh kayak RDR juga gua taruh. Itu kan bukan buat pesanan. So, kalau buat pesanan ya paling gue tesnya kayak gitu-gitu aja teman-teman, oke? Dan game yang gue punya pun istilahnya nggak banyak teman-teman. Masa gue taruh crack lagi? Itu aja kayak GTA 5 aja. Kalau orang yang nggak punya akun Epic Games, gue taruh crack. Yang kalau nembak polisi apa nggak mati itu kan gue taruh crack. Itu juga atas persetujuan si pembeli gitu. Kalau misalkan dia maunya yang ori, ya gue bisa ngasihnya Epic Games. Kalau misalkan dia bilang, bang gue nggak mau GTA-nya, ya abis gue tes ya langsung gue delete lagi. Semua balik lagi ke ownernya. Ini sudah ada thermal. Nih gue setiap video pakai Deepcool ini wajib gue nih nunjukin thermal. Terus kemarin ada yang nanya juga kan, bang emang ada apa yang nanya itu ada thermalnya atau enggak? Banyak mas, banyak yang nanya. Kalau gue nggak tunjukin thermal ini, rame dah. Ini apa sih kok nggak bisa dibuka? Sebenarnya bisa aja sih gue taruh game lain, tapi ada deadline waktu juga kan. Gue pengennya rakitan ini cepat, toh juga gue di rumah kan ada kegiatan lain juga. Jadi setidaknya ya game ini lancar, game itu lancar, itu udah cukup gitu. Jadi jangan bilang bang Genshin, gue nggak main Genshin gitu. Jadi gue nggak punya filenya dan gue pun belum download untuk itunya. Jadi ya paling GTA 5 lagi, Valo lagi, The Sims lagi, kayak gitu-gitu aja teman-teman kalau untuk pesanan. Mungkin next gue kalau lagi gabut gue akan download game lagi, jadi bisa gue taruh, oke. Ya, udah nih, Mobo, prosesor, cooler, RAM, SSD. Mari kita tes menggunakan layar yang kemarin. Oke teman-teman, ini dia, kita udah siap testing dan langsung aja gue nyalain. Sip, udah muter ya. Di sini gue udah colokin kabel power dari casing 24 pin, 4 pin sama kabel HDMI. Sekarang kita tinggal tunggu masuk ke layar. Oke, ini dia, kita sudah masuk ke BIOS-nya teman-teman ya. Gue zoom sedikit aja. Nah, ayo atuh, woi. Nah, oke, di sini udah kebaca Ryzen 5 3400G, RAM 8GB 2x4 2666, SSD NVMe sudah kebaca. Oke, selanjutnya sebelum masuk casing ya, gue mau install Windows duluan ya. Gue mau install Windows,
Kalau install Windowsnya kelar, baru kita masukin ke casing, oke? Oke, gua nge-install Windowsnya udah kelar. Sekarang kita kembali ke casing. Di sini gua udah rapihin ya, kayak gua udah pasang stiker, gua udah pasang fan RGB di depan seperti biasa gitu ya. Kabel-kabel juga udah gua rapihin. Oke, sekarang komponen pertama yang akan kita pasang tentunya power supply dengan fan-nya ada di bawah. BTW ini power supply inlet kayaknya keluaran baru lagi deh. Soalnya di fan-nya ada stiker inletnya gitu. Tadi gua dapet ini dengan masih terbungkus sama plastik gitu rapi. Biasanya kan power supply inlet yang gua dapet tuh kayak ya udah langsung power supply aja. Tuh, oke deh. Langsung kita pasang dan kita baut. Power supply udah kepasang, sekarang kita persiapan pasang motherboard. Pertama pasang dulu IO shieldnya. Di sini seperti biasa ya teman-teman ya, gua harus masang apa sih namanya, si motherboard ini bareng sama fan casing. Soalnya casing ini kan sempit ya, jadi kalau gua pasang motherboard dulu terus fan casingnya belakangan, wah nggak bisa rapi nanti. Jadi harus barengan biar kabel-kabel fan casing itu lewat belakang semua, oke? Ini gue siapin dulu nih yang 8 pin. Dan mari kita pasang motherboard dan fan casingnya. Oke, motherboard sama fan udah gue pasang. Gue belum mau rapiin kabel, gue mau masang hard disk duluan ya. Jadi kabel manajemen nanti terakhir aja semua. Ini kabel SATA juga gue udah colok. Sekarang gue mau pasang hard disk dulu. Harddisk sudah kepasang, mari kita rapihin kabelnya. Belum coy, colok-colokin dulu kabelnya baru kita rapihkan. Oke, ini dia PC-nya udah jadi, kabelnya udah gue rapihin pokoknya ya semuanya. Di sini kita udah siap mau nyalain. Jangan lupa colok USB mouse keyboard, colok kabel HDMI untuk monitornya, kabel power supply colokin sampai mentok sampai dalam terus di on.
ya, yang warna putih. Nyalain stop kontak dan bismillahirrahmanirrahim, nyala PC-nya, dor. Wih. Oke, habis ini akan ada preview PC-nya teman-teman beserta testingnya, oke.